wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Alhamdulillah semangat sekali ya semuanya pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ibu gimana kalau sehat? Ada yang juga sakit, semoga cepat sembuh ya. Iya. Ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang bisa untuk memimpin doanya? Saya deh Bu. Saya duduk, Bu. Silakan. Saya Bu. Ya. Baik semua teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Arisa Salsabila. Ibu tinggal di Jakarta. Ibu ini merupakan alumni dari Universitas Indraprasta PGRI yang ada di Jakarta. Terus, ada yang ingin kalian tanyakan tentang Ibu? Alhamdulillah rencananya tahun ini doain ya. Amin. Oke, sebelumnya Ibu kan belum kenal nih sama kalian satu-satu. Boleh untuk perkenalan dimulai dari sebelah sini? Oke, terima kasih Ibu. Halo, selamat siang teman-teman. Pagi. Pagi ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, saya Bildan Judarman Nusantara, di sini panggil Tara. Saya dari kelas 11 IPA 1. Saya tinggal di Pinang Dimension. Terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Aulia Perjani. Saya dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Zalwa Rizka. Saya dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, saya Cindy Natasha. Saya dari kelas 11 IPS 1 juga. Ya, perkenalkan, nama saya Miranti Nur Melina. Saya dari kelas IPA 1. Hai semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Ayu dari 11 IPA 1. Perkenalkan, nama aku Novita. Aku dari kelas 11 bahasa. kalau Halo, Nok. Novita. Halo, Nok. Perkenalkan, saya Ayu Cahaya Ningrum dari kelas 11 IPS 3. Halo, Yuk. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Yara Mutiara Imani. Aku dari kelas 10 IPS 1. Gimana? Selanjutnya. Halo semuanya, aku Anissa Binda Madani dari kelas IPS 3. Namanya sama ya, sama ya Bu Ibu namanya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke inti pembahasan, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih pada kalian terkait kegiatan yang kita lakukan hari ini. Ada yang sudah tahu belum? Belum Ibu. Belum ya. Oke, baik. Jadi kita tuh hari ini akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Nah, apakah sudah ada yang tahu bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama, atau sebelumnya kalian pernah mendengar nggak kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama? Saya belum. Baru pertama kali. Masih pertama kali semua ya. Berarti belum ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama, dan ini untuk pertama kalinya kalian mengikuti bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Iya, ini pertama kali. Baik, Ibu akan menjelaskan terkait pengertian bimbingan kelompok terlebih dahulu ya. Bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu dengan adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat,
serta memberikan tanggapan maupun saran yang diberikan. Nah, jadi pemberian informasi-informasi ini nantinya akan sangat bermanfaat dalam membantu individu atau kalian untuk mencapai perkembangan yang optimal. Apakah sampai sini bisa dipahami? Paham. Nah, selanjutnya karena di sini kita akan memakai teknik sosiodrama, jadi Ibu akan menjelaskan dulu ya tentang teknik sosiodramanya. Nah, sosiodrama itu adalah salah satu teknik yang ada di dalam bimbingan kelompok. Teknik bimbingan ini dilakukan atau dimainkan dengan cara bermain peran tentang situasi masalah sosial. Setelah dilakukan bermain peran, kemudian diadakan diskusi tentang cara-cara pemecahan masalah tersebut melalui acting yang ditampilkan pemain berperan belajar menyatakan pikiran secara bebas untuk menyatakan dirinya dan mengembangkan pengertian kepercayaan dirinya. Nah, dari pengertian bimbingan kelompok dan sosiodrama yang tadi sudah Ibu jelaskan, apakah sudah ada yang memahami dari tujuan dari pelaksanaan bimbingan kelompok teknik sosiodrama ini? Ya, silakan. Kalau dari yang saya pahami ya Bu, dari penjelasan Ibu tadi, tujuan dari bimbingan kelompok dan tekniknya sosiodrama ini dapat menggambarkan bagaimana seseorang atau beberapa orang menghadapi suatu masalah secara tertentu gitu. Ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu Miranti. Ya, silakan Miranti. Ya, kalau saya sendiri, bimbingan kelompok teknik sosiodrama ini bertujuan sebagai salah satu penunjang perkembangan diri siswa. Jadi di dalam segala aspek, bimbingan kelompok teknik sosiodrama ini memberikan manfaat yang baik di dalam penyelesaian permasalahannya yang akan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut, Bu, seperti itu ya. Bagus sekali ya, semua telah aktif untuk berpendapat. Biar Ibu perjelas lagi ya terkait tujuan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama ini, yaitu dapat memberikan pengalaman untuk meninjau situasi sosial dari berbagai sudut pandang. Sosiodrama juga dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap kritis terhadap sifat atau tingkah laku dalam situasi sosial tertentu dan bagaimana cara pemecahan suatu masalah yang menggambarkan sosial. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Paham. Sampai sini ada yang ingin bertanya terkait pengertian dan tujuan dari bimbingan kelompok teknik sosiodrama? Ya, Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan ya? Ya. Aku akan menjelaskan beberapa asas dalam bimbingan kelompok teknik sosiodrama. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan kekinian. Pada pelaksanaannya, kegiatan bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang berlaku dan perlu kita semua terapkan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang artinya segala sesuatu yang akan menjadi bahan pembahasan kita hari ini hanya boleh diketahui oleh kalian saja selaku anggota kelompok. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan, artinya setiap anggota kelompok yang hadir ini karena kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan kalian nantinya secara sukarela berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling ini. Lalu yang terakhir ada asas kekinian. Dalam asas ini terkait dengan topik apa yang akan kita bahas, ini sedang banyak dialami atau sedang ramai dibahas sekarang ini. Artinya permasalahan-permasalahan yang baru saja terjadi atau sedang hangat diperbincangkan. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kalian masih bingung tentang penjelasan Ibu terkait asas tadi? Sudah mengerti. Sudah mengerti. Bagus sekali ya jika semuanya sudah mengerti terkait asas yang Ibu sampaikan tadi. Semoga kalian bisa menerapkan asas-asas yang ada dalam bimbingan kelompok untuk kelancaran layanan kegiatan kita hari ini. Baik. Oke, baiklah semuanya, karena ini pertama kalinya kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama, alangkah baiknya tadi kita sudah perkenalan. Ya, sudah.
Ibu juga sudah membahas asas serta tujuan dari bimbingan kelompok ini. Di sini ada yang suka bermain games nggak? Suka banget. Oke, sepertinya kalian suka main games ya. Jadi kita ini akan bermain games. Itu yang bisa disebut juga ice breaking. Ada yang punya saran terkait ice breaking ini? Kita Mungkin tahu Marina Bu. Marina menari yang begitu. boleh ya. Ada saran lainnya? Bos berkata mungkin. Iya, bos berkata. Bos berkata boleh. Sabung ayat Al-Quran tuh. Boleh Mas Wildan kalau Sabung sabung ayat sih lebih. Saya taunya Al-Fatihah doang. sama. Malah Bu. Oh. Kamu ada. Enggak Masya bercanda. Allah. Boleh nggak sih kalau main? Iya, tapi jelas berkata aja Bu. Kalau Marina tuh gerak-gerak gitu. Bisa nggak suka gerak. Saya lemas. Emang dasar mata gimana? Oke, jadi bos berkata itu mengikuti apa kata yang dikatakan. Tapi kuncinya harus ada kata bos berkata. Jadi kalau misalkan saya nih yang jadi pemimpinnya, bos berkata pegang hidung, kalian semua pegang hidung. Tetapi kalau misalkan pemimpinnya bilang pegang mata, tapi jangan dipegang matanya, jadi tetap di hidung, paham nggak? Iya, karena nggak ada kalimat bos Iya. berkatanya. Oh, 3 orang yang kalah. Hubungannya nyanyi ya Bu? Kayaknya sambungannya tuh nggak tahu sambungannya boleh. Boleh. Ya Allah, saya bisa Al-Fatihah doang. Boleh. Berarti kalau itu jangan kalah. Saya buka jasa ini kok baca Al-Quran. Boleh langsung dimulai aja. Ya, oke. Siapa pemimpinnya siapa Bu? Boleh silakan Ini nanti lagi. Oke, konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Oke, bos berkata pegang mata. Bos berkata pegang mulut. Jatuh. Bos berkata pegang kuping. Pegang mata. Iya. Lagi. Oke, Babita 1 Bu. Saya enggak Langsung main Bu. Langsung mau suruh nyanyi Bu. Oke, konsentrasi. Dimulai. Bos berkata pegang mata. Pegang mulut. Ya. Ayo. Oke, satu lagi. Dimulai. Bos berkata pegang mata, pegang hidung, pegang mulut. Ya. Oke, Bu, ini kan ada 4 orang ya. Dengan ada yang juga dari nyanyi. Yang nyanyi Ayu. Bu izin ke kamar mandi Bu kalau joget Bu. Kan bisa joget-joget. Yo, mulai yo. nyapa. Ayo, nyanyi apa kalian semua bisa? Gue yang lupa. Despacito. No. Nggak boleh. Kotor. Aja. Boleh ada yang saran tuh mau nyanyi lagu apa? Yang suling sakti. Kan tapi aja. Mending lagu ini nih. Tanah air. Boleh. Yuk, 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan
Saya soalnya ngantuk Bu, saya malam begadang. Sering-sering ya. Oke, baik. Setelah kita melakukan ice breaking, Ibu akan melanjutkan tahap selanjutnya ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali ya tentang kegiatan kita pada hari ini, yaitu kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok menggunakan teknik sosiodrama. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan teknik bimbingan konseling teknik sosiodrama hari ini? Siap. Siap. Jika kalian semua sudah siap, Ibu akan memberikan contoh topik yang akan kita bahas dalam kegiatan hari ini. Jadi contohnya topik itu seperti halnya yang berkaitan dengan fenomena sosial, seperti bijak dalam menggunakan sosial media, dan harus sadar bahwa di sosial media ini juga manusia-manusia yang sebenarnya. Itu dia pentingnya ketika berada di sosial media. Etika yang baik dalam penggunaan internet yaitu mematuhi hukum-hukum atau norma-norma yang berlaku dalam dunia internet. Tidak melakukan seruan atau ajakan yang bersifat tidak baik, memberikan informasi yang baik dan berguna bagi para pengguna internet lainnya. Ingatlah juga bahwa jejak digital mungkin saja tidak akan bisa dihapus. Maka dari itu, kita sampaikan informasi dengan bijak, sopan, dan santun, serta mengikuti etika sekaligus peraturan yang berlaku. Apakah kalian sudah paham? Baik. Ibu mas paham maksudnya. Siapa sih Tiara ya? Baik. Ibu Tiara berisik. Udah konsentrasi jadi Saya tapi saya paham. Paham ya? Alhamdulillah kalau udah paham. Baiklah, jika kalian sudah paham, jadi untuk pembahasan kita hari ini yaitu berbijak dalam bersosial media. Untuk bermain drama ini tidak semua jadi peran ya. Nanti ada beberapa sebagian yang menjadi peran dan sebagian menjadi audiens. Ya, jadi kayak kan ceritanya mau Pemeran utama. orang utama mulu di mana-mana deh. Capek ya? Capek. Pemeran utama di hidup sendiri lah. Iya, makanya Jangan spoiler dong. Ya, untuk tuh adiknya sama Yara berisik Bu. Hindarin sama Bu. Udah paham dulu mau sudah dijelaskan. Sudah. Kalau sudah paham nggak apa-apa. Jadi untuk yang menjadi audiens harus benar-benar memperhatikan drama yang akan dimainkan. Karena nantinya ibu akan menanyakan hal yang berkaitan dengan drama yang dimainkan oleh temannya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? saya Bu. Boleh, silakan. Sebelumnya saya ingin bertanya, bermain peran dan pembagian peran seperti apa ya? Oke, untuk pembagian perannya mau ibu yang pilih sendiri atau kalian sukarela? Suka dari gue aja. Jadi audiens. Dari Ibu aja dong kalau kayak gitu. Jadi audiens saja Bu. Capek Bu hidup saya. Semua juga jadi mau audiens dong kalau gitu. Baik, dari ibu aja ya. Oke. Boleh Bu. Di-spin aja Bu. Karena dari ibu akan tunjuk dulu ya. Untuk sutradaranya ibu pilih Oh iya. Aulia boleh? Iya Ibu. Iya boleh. Terus untuk pemerannya kita pakai 5 pemeran ya. Pemeran yang pertama kayaknya Yara deh. Soalnya kan Yara mau jadi peserta nih kayaknya nih. Dia mau jadi artis Yara mau Hollywood jadi Bu. pemeran utama tadi katanya. Pas banget nih pemeran utama nomor 1. Yang nomor 2 ada Miranti, boleh Miranti? Ayo Miranti. Ya, boleh. Terus yang kedua ada Anissa Dwi. Lalu sebelahnya Karma itu dia. lalu ada Novita dan Ayu Cahaya. Tepuk tangan dulu. Saya nggak bisa, saya sibuk. Artis Hollywood. Kan kita udah meluangkan waktu untuk ini. Jadi gunakan waktu yang Berarti sebaik-baiknya. sisanya audiens ya? Iya, jadi untuk yang namanya tidak ibu sebutkan bisa pindah ke sebelah sini dan mereka akan menjadi audiens. Oke. Yeay. Dadah. Dadah. Selamat. Bu, ngapain aja ya Bu? Kamu sana ya Bu? Bisa bisa. Ini mundur. Oh iya. Ini audiensnya nih. Aku di mana? Di sini. Kamu mana? Yang kemarin. Kamu
istirahat kalian baru mulai. Nah ya, ini yang gue pilih random aja. Oke, jadi sebelumnya ibu akan memberikan naskahnya lewat WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Saya nggak punya nomor WhatsApp ibu. Kan kita udah punya grupnya. Bisa banget. Bisa banget sih Taro ya. Ih, najong banget ya Taro ya. Bukan Taro ya, tapi Taro. Bisa sih kita. Enak dong. Baik, kira-kira kalian butuh waktu berapa menit nih untuk menguasai Besok. mungkin besok. Satu jam saja. Kenapa? Minggu depan. Aduh, minggu depan. 5 menit aja Bu, katanya kan 5 menit hebat. Oh, iya, betul. Anak-anak muda ya. Dendam. Kalian dendam sama kita. Kamu orang kaya, saya miskin. Ini tuh ternyata orang kaya semua. 10 menit ya Bu. Oke, ibu kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk kalian menguasai naskah dan peran yang akan dimainkan. Silakan baca terlebih dahulu. Untuk yang menjadi peran audiens juga boleh untuk membaca naskahnya ya. Ibu, makanya dong. Ini kita boleh kasih Bu bahasanya diganti pakai bahasa kita sendiri. Oh boleh banget. Senyamannya kalian aja, nggak apa-apa. Berarti kalau kayak misalkan gua lu itu gimana Bu bahasanya? Kalau untuk bolu, ibu rasa sih jangan ya, karena kan kita ini formal jatuhnya ya. Karena ini kan kita lagi bikin pelayanan. Ini netizen apaan? Netizen. Saya hanya menilai kalian aja nanti. Ibu, nanti kita Saya kira apa yang netizen, saya kira emang Netizen sama RT. Ini saya satu dong. Ibu, Ibu. Bu random. Kalau misalnya nanti kan kita main peran kalau nggak hafal itu Boleh lihat Dicoret ya. mukanya. Nanti audiens nanti ngomongnya apa Bu? Kalau untuk audiensnya memperhatikan aja sama Oke, bapak Bu. pesertanya kasih tepuk ya. tangan dong. Iya. Ini boleh. Jadi pembayar. ah ini mah berapa bayar? Ibu, rusak. Kalau 5 kebanyakan. Jadi kita baca yuk. enggak. Boleh. Kita dulu ini saya. Ayo, anak-anak. Ini gimana deh Bu? Mir. Ya, Ini kita bagi sendiri Bu. kita tahu ini. Ini bacanya bukan saya. Mir, kamu salah satu orang yang ngatain cewek yang bikin musik di konser NCT ya. Oh, Mbak Subak ya? Mbak Subak. Ini ngomongnya ex-citizen. Ya. Iya, Iya. Makanya gue bingung. Bu, sesuai Bu. Netizen itu namanya. Ya udah Mbak siapa namanya? Kakak Novita baca iniannya ya narasi. Jadi kita baca dulu narasinya. Yang kasus itu. Iya, kita baca dulu. Kita mau nggak tahu. Sutradaranya ini ya bisa. Kakak sutradara. Oh, jadi kalau Gue nggak tahu apa-apa. kakak sutradara. Oh ini gladi. Nggak nyambung. Gue gitu aja. Ibu ini gladi dulu atau langsung? Gladi dulu ya, kalau kalian mau gladi dulu. Nanti saya mau ini kita cuma saut-sautan doang, nggak Iya. kayak perang gitu Bu. Ya nggak apa-apa mau perang. Saut-sautan aja. Oh, saut-sautan aja. Ya. Ini ngapain tangan ini? Apa? Baca narasinya. Ayo sutradara dulu. Pada suatu hari di dalam kelas terdapat dua kelompok anak yang sedang bermain Bu, sosial. saya boleh tukeran peran nggak sih Bu? Mau lu? Boleh lalu. Setuju? Ya udah. Ah, lu mah nggak asik dulu ya. Enggak. Sutradara, ayo. Ya sutradara. Lalu, yang mana ya? Padahal itu tuh julid banget di teknis. Pada suatu hari di dalam kelas terdapat dua kelompok anak yang sedang bermain sosial media. Tetapi dari salah satu kelompok anak tersebut salah dalam menggunakan sosial media. Mereka menggunakan sosial media untuk memberikan komentar yang tidak baik pada situs-situs tertentu. Dan mereka menggunakan media sosial untuk menghujat orang lain. Berbeda dengan sekelompok anak yang satu lagi, di mana mereka menggunakan sosial media dengan baik dan mereka memberikan nasihat kepada sekelompok anak
yang salah dalam menggunakan sosial media agar anak tersebut tidak salah dalam menjadi bijak dalam menggunakan sosial media. Kamu lihat gak berita di IG kemarin itu heboh banget tau. Oh, berita yang NCTzen sampai merusak pada pembatas waktu konser itu ya? Iya, bener banget lagi. Kesel tau gak sih, norak banget ya. Iya bener banget ya. Itu sebenarnya NCTzen atau Sasaeng sih? Sasaeng. Oh, Sasaeng. Oh, bukan Sasaengnya sih. Kalau netizen udah bakalan kayak gitu, pasti Sasaeng. Mana ada sih netizen Mana ada sih netizen yang rusuh begitu di konser malu-maluin banget. Bener tuh, aku lihat kan ya di kolom komentar di IG tuh banyak banget yang hujat. Terus kan aku saking keselnya ya ngikutin hujat. Lah, aku kira aku doang yang menghujat. Ini. Dan ternyata kamu juga toh. Siapa kamu? Soalnya emangnya kamu menghujat gimana ya? Ya aku katain lah, apa nyanyi, norak banget you. Terus kayak gak pernah ke konser tau gak sih? Rusuh banget, isi kampungan banget kan seupai. Aku bilang gitu, terus emang kamu bilang gimana sih? Walah, aku mah nggak di kolom komentarnya ya. Kan ada tuh yang nge-tag akun IG si cewek yang bikin rusuh tuh. Terus ya aku DM pakai akun pribadinya aku. Terus aku kata-katain aja dia, abis kesel tau kayak kampungan banget iyo. Wah parah sih. Tapi ya udah, belum aman. Gue ini yang menghujat. Kamu salah satu orang yang ngatain cewek yang bikin rusuh konser kemarin ya? Iya, emangnya kenapa nih? Sumpah lu. Ya emangnya kenapa sih heboh banget? Tuh kamu lihat, dah itu nama kamu juga di tag di akun cewek itu. Tahu ngatain dia. Pokoknya yang ngatain dia sampai nge-DM itu di-upload di story, dan lebih parahnya lagi itu cewek sampai klarifikasi, dia shock banget dia hujat. Tapi emang harus gak sih? Parah sih lu, nggak boleh kayak gitu. Lah emangnya kenapa? Lewat DM doang sampai segitunya norak banget. Kamu gak boleh kayak gitu. Sosial media ini kan buat kita untuk mengetahui berbagai informasi dari berbagai situs juga. Nah, bukan untuk saling provokasi nih satu sama lain. Dan kamu sama Yara sebagai teman, dan kamu Yara sebagai temannya Aul seharusnya menasehati Aul nih, bukan malah ikut-ikutan hujat juga. Teman banget yang benar. Emang apa sih mau belajar? Nah benar tuh apa yang dibilang Marisa, sosial media itu kan salah satu wadah untuk kita semua mengetahui informasi, dan apabila kalian mengetahui hal atau informasi yang tidak mengenakan, lebih baik tidak ikut menghujat. Terus juga kalian kan nggak berani nasehati, lebih baik diem aja. Tapi emang si Mbak Sumpah itu dia rusuh ininya tuh kan, dasar nakik gitu. Ayo nggak boleh gitu. Benar itu, karena dari hujatan yang kalian sampaikan itu bisa membuat orang lain jadi tertekan. Memang kelihatannya sangat sepele sih, tapi coba kita tinjau lagi deh. Di zaman sekarang banyak banget orang-orang yang senang menghujat semua manusia di medsos. Apabila dia ingin melaporkan siapa saja yang menghujatnya, kalian berdua bisa aja kenal. Nah, oleh karena itu kalian tuh harus lebih berhati-hati nih dalam bersosial media, karena apapun sosial media itu, karena sosial media ini karena dari sosial media ini bisa dilihat dari semua orang, apalagi di Instagram seluruh macam negara bisa melihat itu. Tahanlah tangan kalian untuk menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain melalui perkataan dan ketikan yang tidak menyenangkan orang lain. Semuanya kalian berdua harus berhati-hati mulai sekarang. Terima kasih.
manusia pasti memiliki kesalahan masing-masing. Bentar, ya bener tapi basuh bang. Masih gue ya? Ya mulai sekarang kami tidak akan seperti itu lagi. Ya, mulai sekarang kami akan menggunakan sosial media dengan baik, insya Allah. Bagus deh kalau kalian udah sadar dan gak menggunakan sosial media dengan salah. Ya, dulu nih. Iya, kami benar-benar insya Allah. Iya, kami benar-benar menyesal. Sebenarnya nggak terlalu sih. Terima kasih kawan sudah mengakses kami. Iya, sama-sama. Bisa dibilang. Iya, sama-sama. Ya, itu loh. Iya, sama-sama. Nah, jadi mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan sosial media. Jaga ketikan kalian, itu menyakiti hati orang lain. Dosanya berlipat ganda. Dosa. Nah, benar tuh, jangan rusakin mental dan perasaan orang dari sedikit perkataan dan ketikan kalian ya. Karena itu tidak baik dalam menggunakan sosial media. Saya harus tanya. Ya, udah dulu ini. Mir. Sekian lalu cerita yang disampaikan. Apaan sih? Gak jelas. Di kelas gitu. Iya, jadi kalian bisa sambil berbincang hadap-hadapan atau kayak gitu. Kayak gitu. Kamu satu. Ibu, tapi setia sih nggak jadi jadi penasehat. Itu dari tadi nggak saya dukung. Sumpah. Itu sutradara mau ngomong. Iya, sutradara. Iya, ini masih yang bagus. Lain. Iya deh, gua aja. Sekian alur cerita yang disampaikan oleh teman-teman. Poin yang dapat kita ambil dalam drama ini yaitu berbijaklah dalam menggunakan sosial media. Karena media sosial bisa terhubung dengan siapapun dan kalian juga harus memperhatikan etika ketika mengetik di berbagai platform media sosial tersebut. Contohnya adalah menghindari memulai konflik dengan orang lain, memberikan komentar tercela ataupun bersikap terlalu ekstrim mengenai sebuah hal yang di media sosial. Selain menghindari hal-hal tersebut, kalian bisa memanfaatkan media sosial menjadi hal yang positif. Misalnya mencari sebuah informasi yang bermanfaat, menambah teman bukan menambah musuh ya, dan melakukan diskusi dengan orang lain atau dapat mengambil hal-hal positif dan bermanfaat bagi orang-orang yang banyak. Yeay. Itu Ini baru belajar. Ini baru belajar. Iya, baru lagi aja karena kan tadi belum serius banget nih. Nah, selanjutnya kita langsung memasuki tahap bermain peran ya. Gimana? Kalian udah siap belum? Siap usia. Belum terlalu apa. Iya, Boleh, tapi jangan terlalu begini banget ya. Iya, Silakan lanjut posisi. Di dalam kelas terdapat 2 kelompok anak yang sedang bermain sosial media. Tetapi salah satu kelompok anak tersebut salah dalam menggunakan sosial media. Mereka menggunakan sosial media untuk memberikan komentar yang tidak baik pada situs-situs tertentu. Dan mereka menggunakan media sosial untuk menghujat orang lain. Berbeda dengan kelompok anak yang salah satunya lagi, di mana mereka menggunakan sosial media dengan baik dan dengan benar mereka memberikan nasihat kepada sekelompok anak yang salah dalam menggunakan sosial media agar anak tersebut tidak salah dalam menjadi bijak di dalam menggunakan sosial media tersebut. Yuk, lu tahu gak sih? Heboh banget gue di sosial media. Lu tahu gak? Ini tuh MC Zen. Oh, itu tuh si Tiong lagi bagian bohong. Yang kemarin iya pas nabrak saya apa namanya pagar pembatas. Iya, sampai rubuh itu tuh. Lihat gua. Normal gak sih? Iya, normal banget. Iya, seberang konser aja sih. Kamu sumpah banget, iya. Enggak, katanya rumah-rumahnya sih dia ini ya nih. Apa saseng gitu. Oh, saseng. Nice banget. Gua nggak sih ini. Tapi dia sering kemarin dia nonton konser juga di Singapura. Ih, di Mbak Subak dan teman-temannya itu. Seriously? Terus dia itu juga gak? Ngerabuhin motor juga ya? Oh enggak. Tapi kata orang Singapura sih pada inian. Oh, pada besok gitu. Ampungan banget kayak gak pernah nonton konser, Mas. Tapi ini sampai gue kata-katain di IG. Tapi gue mah ngata-ngatainnya dinya doang sih, di base gitu. Gue gak berani ngata-ngatain. Lu gak ada di IG, IG-nya dia. Ih, parah banget. Iya,
tahu gak sih, tapi nggak apa-apa. Tapi kan juga. Iya. Ayo, lu yang ngata-ngatain inian ya, ngatain salah satu orang musuh di konser NCT. Iya, ini dia juga nih. Tapi kan gue di best yang gak kayak lu. Lu mah di mana? Di akun IG-nya. Lu kan parah banget ya. Sumpah. Iya. Emang kenapa? Emang kenapa? Nggak boleh. Yuk tuh kamu lihat deh, itu nama kamu ada di tag di Mana? Instagram ceweknya itu. Tuh lihat aja. Pokoknya kamu yang ngatain dia tuh sampai nge DM. Pokoknya di upload deh di IG-nya. Parah ceweknya sampai klarifikasi tahu gara-gara dihujat. Shock tahu dia. Parah sih, nggak boleh tahu kayak gitu. Tapi kan dia rusuh. Dia Iya. artisnya aja sampai shock. Gak boleh gitu yuk, kamu tuh gak boleh apa namanya itu menggunakan sosial media dengan sembarangan. Sosial media ini kan tempat kita untuk mengetahui berbagai informasi ya dari berbagai situs, bukan untuk saling provokasi satu sama lain. Dan kamu Yara sebagai temannya harusnya nih menasehati si Ayu buat berhenti kayak gitu, malah mendukung ikut-ikutan kan. Ya nggak apa-apa sih, kan itu heboh juga. Nah, benar tuh, karena dari hujatan yang kalian sampaikan itu bisa membuat orang lain menjadi tertekan. Emang kelihatannya sangat sepele sih, tapi coba deh kita tinjau lagi di zaman sekarang. Banyak banget orang-orang yang sering menghujat sesama manusia di medsos. Apabila dia ingin melaporkan siapa saja yang menghujatnya itu, kalian bisa kena loh, bisa aja di penjara. Nah bener tuh apa yang dikatakan Anissa sama Novita, sosial media itu kan salah satu wadah nih untuk kita semua mengetahui informasi. Dan apabila kalian mengetahui hal-hal itu atau informasi yang tidak mengenakan, lebih baik itu nggak ikut ngehujat. Apalagi kalian tidak berani, apalagi kalian tidak berani menasehati, lebih baik diam saja deh daripada banyak ngomong gitu. Nah oleh karena itu kalian haruslah berhati-hati dalam bersosial media, karena apa saja yang ada di sosial media ini bisa dilihat oleh semua orang, apalagi Instagram. Seluruh macam negara bisa melihat itu. Tahanlah tangan kalian untuk tidak menyakiti orang lain melalui perkataan dan ketikan yang tidak menyenangkan orang lain, berhenti menyakiti hati orang. Nah sebaiknya tuh kalian berdua harus lebih berhati-hati deh mulai dari sekarang. Tidak boleh menghujat sesama manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki kesalahan masing-masing. Iya, cukup diperingatin aja, nggak usah nyampe ngehujat. Iya deh, mulai sekarang kami tidak akan seperti itu lagi. Janji. Janji juga. Ya udah, berarti kalau kayak gitu ada konsekuensinya. Iya, bagus deh kalau kalian udah sadar nih, terus gak menggunakan media sosial itu dengan salah. Insya Allah ya, kalau misalnya tangan gue gak cepet ya. Bilang satu tangan. Sehatin dia. Lo mau gak dihujat kayak gitu? Dengar, kan gue kan gak berbuat apa-apa. Salah tuh, semua orang pasti punya salah. Iya deh ya, kami benar-benar menyesal. Terima kasih ya kawan-kawanku yang cantik. Terima kasih ya sudah mendengarkan kami. Sama-sama. Ya, sama-sama. Nah, jadi mulai sekarang nih bijaklah dalam menggunakan sosial media. Nah, jangan rusaki mental dan perasaan orang lain dari sedikit perhatian dan ketikan kalian lagi, karena itu tuh nggak baik dalam menggunakan sosial media. Gitu, jadi diterima ya nasihat dari kita. Insya Allah ya. Makasih ya Novita, Anissa, Luri, Kamu paling the best. Kamu paling the best. Wow. Nah, sekian alur cerita yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, teman-teman kami. Apaan sih? Nah, sekian alur cerita yang disampaikan oleh teman-teman. Poin yang dapat diambil yaitu dalam drama ini berbijaklah dalam mengambil sosial media atau bermain dalam sosial media, karena media sosial ini bisa terhubung dengan siapapun, dan kalian juga harus memperhatikan etika ketika mengkritik di berbagai platform sosial media tersebut. Contohnya adalah menghindari memulai konflik dengan orang lain, memberikan komentar tercela ataupun bersikap terlalu ekstrim mengenai sebuah hal yang di media sosial tersebut. Nah, selain menghindari hal-hal tersebut, kalian bisa memanfaatkan sosial media dengan baik.
dengan positif, misalnya mencari sebuah informasi yang bermanfaat, menambah teman bukan menambah musuh. Terusnya, dan melakukan diskusi dengan orang lain atau dapat membagikan hal-hal positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Bagus sekali untuk teknik sosiodrama yang tadi kita telah lakukan. Dari drama yang tadi kita perankan semua, kalian bisa kembali lihat ada individu yang bijak dalam bersosial media dan ada yang tidak. Kita ambil pada salah satu contoh pemeran yang tidak berbijak dalam bersosial media, seperti peran yang dimainkan oleh Yara dan Ayu Cahyandingrum. Di sini, Ayu dan Yara merupakan seorang individu yang tidak bijak atau sangat tidak dapat menggunakan sosial media sebagaimana harusnya. Ia melakukan pembulian secara online atau yang bisa disebut juga sebagai cyberbullying, di mana cyberbullying ini terjadi akibat adanya penerimaan komentar, perkataan, bahkan pesan pribadi yang diterima seseorang melalui sebuah pesan dalam jaringan atau daring. Di sini, Yara dan Ayu Cahyandingrum itu bisa disebut sebagai pelaku yang melakukan cyberbullying. Cyberbullying. Maka dari itu, anak-anak semua untuk menghindari tindakan seperti yang dilakukan oleh Yara dan Ayu Cahyandingrum, baiknya berbijak dalam bersosial media. Contohnya ketika bermain sosial media di Facebook, Instagram maupun di Twitter harus lebih mempunyai etika dan mampu mengendalikan diri. Seperti itu anak-anak, apakah bisa dimengerti? Mengerti. Oke. Setelah bermain peran tadi, Ibu akan bertanya nih kepada yang mendapatkan peran, bagaimana sih perasaan kalian setelah memainkan drama tersebut? Boleh saja perwakilan, siapakah yang bersedia? Bu. Ayu kayaknya Bu Ayu Cahya, Bu. Oh, boleh, silakan. Ayo, saya ngomong dulu. Dia nyobrek Bu gara-gara kasihkan judul. Itu saya Bu, saya. Boleh, silakan. Jadi memainkan peran dari seorang yang tidak bijak dalam bermedia sosial, saya jadi memahami betapa pentingnya menjaga etika bicara serta mengendalikan diri dalam komunikasi di dunia maya. Ya, bagus sekali ya Ayu Cahya. Terima kasih atas ketersediaannya untuk menyampaikan kesannya setelah bermain peran. Nah, dari kesan yang disampaikan oleh Ayu Cahya, sedikit banyaknya sudah disampaikan, tetapi Ibu akan mendapatkan sedikit ya dari drama yang kalian mainkan, yaitu topik bijak dalam bermedia sosial, di mana benar menurut apa yang dikatakan oleh Ayu Cahya, dalam bermedia sosial tentu kita harus menjaga etika bicara serta pengendalian diri dalam berinteraksi di dunia maya. Karena memang pada dasarnya dunia maya itu kita tidak pernah benar-benar memahami kondisi yang sebenarnya. Misalnya seorang perempuan yang Ayu Cahya kirimi pesan pribadi yang berisi perkataan yang tidak baik, kita tidak pernah tahu seorang perempuan tersebut memiliki mental yang seperti apa. Bisa saja di kehidupan nyatanya perempuan tersebut sedang mendapat masalah juga dalam hidupnya, ditambah dengan Ayu Cahya yang mengirim pesan tidak baik dengan identitas yang tidak diketahui. Bisa dibayangkan jika kalian berada di posisi perempuan tersebut, pasti akan menambah beban perempuan tersebut dan membunuh mentalnya secara perlahan. Jadi dengan begitu kita perlu hati-hati dalam bersosial media. Dari tadi kita telah membahas perilaku yang tidak baik dalam bersosial media. Sekarang mari kita kembali lagi pada topiknya, yaitu bijak dalam bermedia sosial, yang dimana manfaatnya banyak sekali jika dilakukan dan sudah marak terjadi. Contohnya seperti kegiatan webinar, mengikuti lomba puisi online, mengikutsertakan diri sebagai volunteer, bahkan menjadi wadah bagi setiap orang
untuk mendapatkan informasi. Nah, dari contoh yang Ibu sampaikan, adakah rencana atau keinginan sebagai siswa untuk mewujudkan perilaku bijak dalam bermedia sosial? Silakan siapa saja yang bersedia untuk menyampaikan, langsung saja. Saya Bu ya. Silakan. Nah, jadi kalau menurut saya ini ingin ada niat untuk menggelar seminar gitu Bu, secara online atau dari, kan lumayan untuk wawasan ilmu saya dan orang lain juga. Dimana saya bersama teman-teman yang biasa saya sering kumpul gitu, saya ingin mengumpulkan beberapa anak muda untuk dijadikan audiens dalam seminar yang akan saya laksanakan nanti. Bagus sekali, mudah sekali ya niatnya Mas Wildan. Terima kasih Mas Wildan. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Baik Bu. Ya silakan. Kalau dari saya sendiri, kalau saya kan sering mengikuti volunteer nih Bu ya, terus mengenai kesehatan mental, di mana saat saya menjadi relawan tersebut, saya juga belajar untuk merawat kesehatan mental saya. Alhamdulillah, niatnya baik sekali ya semuanya. Silakan, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Ibu. Ya silakan. Kalau saya hampir sama seperti Wildan Ibu, namun bedanya Wildan itu orang yang akan menggelarkan seminar, sedangkan saya orang yang senang mengikuti kegiatan-kegiatan seminar yang di mana-mana Ibu. Karena selain puas mendapatkan penghargaan sebagai keikutsertaan, yaitu sertifikat, saya juga menambah relasi. Iya betul sekali, dengan mengadakan seminar juga kita dapat menambah relasi ya, yang terpenting. Silakan kalau ada lagi yang ingin menyampaikan. Kasih ini mungkin Bu. Kalau saya sih nggak ada Bu, saya mau meneruskan kembali mata pencarian yang saya. Tadi nangis. Iya, untuk meringankan beban orang tua saya. Ya Allah, mulia sekalian niatnya kasih ini, semoga tercapai ya. Kalau saya Bu senang ini berinteraksi sehat bersama beberapa orang seumuran yang saya tinggal. Seumuran saya yang tinggal di luar kota, saya sering bertukar sapa, bahkan berteman baik dengan mereka Bu. Media sosial benar-benar menggambarkan kemampuan bergaul saya. Dari media sosial ini pula saya memiliki sahabat Rena Bu, yang mana pertemanan kami itu sudah berjalan selama 2 tahun lebih. Jadi upaya perilaku bijak dalam media sosial yang akan saya lakukan itu selalu menggunakan media sosial ini sebagai alat atau jembatan penghubung yang baik dalam menjalin silaturahmi, mengasah kemampuan berhubungan bersosial dengan baik. Benar sekali ya, dengan media sosial itu kita bisa berkomunikasi antar daerah maupun luar kota, betul ya? Iya. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu. Silakan. Kalau saya kan senang sekali mencari informasi dari Twitter. Kita jadi Twitter Bu saya, terus saya juga suka baca, kan di Twitter kan banyak tuh kayak bacaan-bacaan kayak novel, AU, itu banyak banget, itu seru-seru sekali Bu. ya kalau nonton film. Kan ada film-film juga di sana. Oh enggak, saya lebih ke baca. 10 menit tuh? Iya, 10 menit ada apaan? Tapi ada yang 11 menit tahu. Lanjut. Mungkin selanjutnya saya tidak hanya sekedar mencari dan mengkonsumsi informasi tersebut untuk dijadikan bacaan, namun perlu saya nyari-nyari Bu informasi tersebut, mana yang baik dan mana yang buruk. Iya betul banget. Dari sosial media itu kita nggak boleh nelan bulat-bulat ya, harus disaring juga. Mana yang betul, mana yang tidak. Selanjutnya ada lagi? Saya sih lumayan aktif di Twitter ya Bu, sama kayak Yara. Makanya kayaknya saya akan membatasi beberapa akun kayak gitu Bu, soalnya kalau di Twitter tuh misalkan yang lagi rame apa kita kan kalau di Twitter kan ada kayak trending ya. Kalau misalnya kita nge-tweet tentang trending itu tuh orang-orang yang nggak kita kenal tuh bisa nge-follow kita juga Bu, cuma karena kita
nge-tweet tentang hal itu. Oh, FYP. Itu aja sih Bu. Ada lagi? Kalau saya Bu. Kalau saya mau lebih memanfaatkan penggunaan media sosial sendiri sih Bu. Kayak teman-teman yang lain, misalnya kayak mencoba membatasi aktivitas bermain media sosial, membuka usaha secara online, terus mengikuti kegiatan yang baik gitu dan Iya, betul banget. Jadi sosial media ini selain mendapatkan informasi itu manfaatnya banyak banget ya, seperti membuka usaha secara online, seminar-seminar dan lain sebagainya. Asik sekali ya. Ada lagi? Saya Bu. Silakan. Kalau Mirati sendiri sama kayak halnya Novita ya Bu. Jadi kalau saya sudah membuka dan bermain media sosial itu kayak berjam-jam gitu loh Bu. Jadi intinya balik lagi sama lagi kayak Novita. Bulan. Kesimpulan. Minum dulu ya, saya minum dulu ya. Lalu sekali. Iya. baik anak-anak semua. Ya, baik anak-anak semua. Kita sudah berbicara panjang kali lebar nih tentang bijak dalam bermedia sosial kurang lebih selama 1 jam ya. Ya, Bu. Ya, bagaimana kesimpulan dari pembicaraan dan peranan yang telah dimainkan? Siapa yang ingin menyampaikan lebih dulu? Saya Bu. Ya, saya ingin semuanya ya ikut menyampaikan tentang kesimpulannya. Silakan. Itu ya kalau dari pembahasan yang udah ibu jelasin tadi sih saya jadi lebih mengetahui secara mendalam terkait perilaku bijak dalam bersosial media sih Bu. Iya, betul sekali, karena emang itu tujuan kita melakukan teknik sosial drama. Selanjutnya, Saya ya silakan. kalau saya jadi lebih memahami betapa pentingnya menjaga etika khususnya dalam menyampaikan perasaan maupun perkataan di dalam media sosial tersebut Bu. Iya, betul sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Silakan ya. Kalau saya sih Bu ya, jadi lebih memiliki gambaran untuk tidak boleh menjudge orang gitu Bu. Nah ini karena banyak sekali dampak yang dialami orang tersebut dengan hal itu Bu. Iya, karena dengan asal menjudge itu dampaknya buruk semua ya, gak ada baiknya. Iya. Betul ya, ada lagi? Saya Bu. Sama gitu, boleh perempuan dulu? Iya. Ladies first. Kalau saya jadi lebih mengerti dan mampu menyeimbangkan diri Bu dalam bermedia sosial berdasarkan kebutuhan. Iya, betul sekali. Ini udah pintar kita semua nih. Iya dong. Kan anak ibu kita. Iya. Silakan. Kalau menurut saya lebih mengetahui dari dampak positif bermedia gitu. Nah, dari media sosial di sini yang bisa saya ambil contohnya dapat memudahkan saya atau semua teman-teman di sini untuk berinteraksi dengan banyak orang di luar daerah, di luar negara, gitu. Atau memperluas pergaulan kita, membangun relasi kita, gitu. Dan disitulah kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang kita dapat dari internet. Iya, betul. Memperluas koneksi ya. Betul Ibu. Silakan. Ada lagi? Kalau dari saya sendiri, ternyata media sosial ini memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan dan sayang sekali untuk digunakan jika tidak sesuai dengan manfaatnya. Saya Ibu. Ya, silakan. Kalau saya Bu dalam menggunakan media sosial yang harus lebih berhati-hati lagi ya Bu, karena jangan gugup gitu dong. Iya, santai. Aku gak ada yang nih. Bentar. Itu kan repot. Enggak menurut deh. Tunggu ya Bu, maaf. Iya, nggak apa-apa. Tarik nafas, buang nafas dulu biar nggak gugup. Kalau dari saya Bu, dalam menggunakan media sosial harus berhati-hati karena dampak yang ditimbulkan jika bermain
media sosial tidak digunakan secara bijak akan berdampak pada kesehatan mental seperti perempuan dalam drama yang diperankan oleh Alisa Hekimum dan Yara. Iya, betul banget. Ada lagi? Saya Bu, kalau dari saya sendiri media sosial ini ternyata memberikan banyak kesempatan yang belum tentu didapatkan dalam kehidupan nyata, misalnya kayak penjualan secara online gitu kan, ternyata bagus juga gitu promosi sebagai bahan promosi gitu. Kalau saya pribadi sih Bu, saya setuju dengan Anissa karena saya salah satu orang yang merasakan manfaat tersebut ya, dimana saya mendapat kesempatan dalam berjualan secara online itu Bu. Jadi ketika toko saya sudah ditutup, namun pesanan tetap berjalan Bu dan masuk di pagi hari saat saya membuka toko online kembali. Iya, betul banget. Selain mendapatkan informasi berjualan atau promosi tentang jualan di sosial media juga bagus ya, menarik pelanggan gitu ceritanya. Lagi dapat pelanggan yang benar. Iya, benar. Betul banget. Kayaknya udah pinter-pinter semua nih. Karena hari udah semakin siang nih, kita harus mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan jadwalkan kembali. Bagaimana nih anak-anak? Setuju nggak? Setuju Bu? Boleh. Baik, terima kasih ya anak-anak sudah konsisten mengikuti kegiatan kita hari ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat bagi kalian dan juga untuk ibu sendiri. Semoga di pertemuan selanjutnya dapat terlaksana dengan baik. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.